Wa anhu, dan darinya. Nya di sini kembali kepada perawi sahabat sebelumnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong baik dia sebagai orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Faqala rajulun, maka ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh. Ya Rasulullah, aku menolong saudaraku ketika dia dizalimi. Lalu bagaimana dengan saudaraku yang berbuat zalim? Bagaimana cara aku menolongnya? Qala tahjuzuhu ay tamna'uhu minadz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Kau halangi dia untuk berbuat kezaliman, itu adalah bentuk pertolonganmu kepada dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini kalimat yang ma'ruf dan ini menjadi salah satu jargon yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sejak masa silam. Coba tadi bunyinya gimana, Pak? Unsur akhaka zaliman au madluman. Bantu saudaramu baik dia berbuat dolim atau didolimi. Kalau membantu saudara yang didolimi mudah dipahami. Bagaimana makna membantu saudara yang berbuat dolim? Di sini ada dua pengertian. Pengertian menurut orang jahiliyah, versi jahiliyah. Versi jahiliyah, bantulah saudaramu baik dia di posisi dolim atau didolimi. Ini adalah bentuk fanatisme golongan. Pokoknya selama dia dari kampungmu, selama dia satu suku dengan kamu, selama dia satu terah dengan kamu, bela dia. Apapun itu, mau dia sebagai orang yang mendolimi maupun sebagai orang yang didolimi. Sehingga prinsip ini menjadi salah satu asas fanatisme golongan. Dan sampai sekarang seperti ini kan masih bertahan ya. Contohnya ya, PSS dengan apa? Kalau lawannya PSS apa? PSIM, Masya Allah. Nek wis ketemu ya bisa berantem. Mbah sing bener sing ndi, pokoknya selama dia satu bendera dibelani. Antara ini Persebaya dengan Arema Malang. Pokoknya kalau ketemu bisa berantem. Dan mereka saling membantu. Bantu saudaramu baik dia mendolimi maupun didolimi. Sehingga ketika ngeroyok orang lain itu ditolong sama teman-temannya. Gak peduli mau dia benar mau dia salah, mau dia mendolimi maupun didolimi, pokoknya dibantu. Sehingga di sini menolong karena asasnya apa? Golongan. Dan ini buta benar maupun salah. Nggak peduli mau dia benar maupun dia salah, pokoknya kita bantu. Dan Masya Allah korbannya untuk kegiatan bola ini banyak sekali. Tapi kita juga nggak tahu kenapa orang tidak mengambil pelajaran di situ. Sehingga dan rata-rata itu kan bertetangga ya. Misalnya Mr. Jack. Kalau Jakarta itu apa? Jackmania. Lawannya apa? Bobotok. Lawannya Bandung. Jadi rata-rata bertetangga. Malang dengan Surabaya, kemudian Bandung dengan Jakarta. Yang paling dekat ya Jogja, Sleman karo kota. Itu kalau bahaya, kalau ketemu kan bahaya. Dan kita tidak jauh dari stadion ya. Sehingga warga kerajaan itu kalau ada anaknya ikut nonton bola di stadion, Masya Allah, orang tuanya ketar-ketir kayak satu ruang. Kok belum pulang, jangan-jangan jadi korban. Karena rata-rata kalau sudah tawuran biasanya akan memakan korban. Kemudian di situ ada versi Islam. Versi Islam yang dimaksud dengan unsur akhaka dzaliman au madluman di situ adalah membantu karena membela
kebenaran. Asasnya adalah membela kebenaran. Sehingga di posisi orang yang dizolimi, maka menolong saudara kita yang dizolimi adalah dengan membela. Jangan sampai dia kehilangan haknya, membela haknya. Di posisi orang yang mendolimi, menolong orang yang mendolimi adalah dengan menghalanginya. Menghalangi agar tidak dolim, mengambil hak orang lain. Demikianlah versi yang diajarkan dalam Islam. Sehingga Nabi SAW menggunakan ungkapan yang sama sebagaimana ungkapan yang dulu pernah menjadi jargon orang-orang jahiliyah. Unsur akhaka zaliman au madluman. Beliau juga menyampaikan unsur akhaka zaliman au madluman. Lalu para sahabat ketika bertanya, bagaimana menolong saudara yang sedang berbuat zalim? Tamna'u 'anil zulmi. Kau halangi dia untuk berbuat zalim agar dia tidak mengambil hak orang lain. Baik. Selanjutnya, dengan cara kita menghalangi dia untuk berbuat zalim, maka kita menurunkan potensi kemaksiatan. Dan zalim di sini bisa bentuknya mendolimi orang lain atau mendolimi diri sendiri. Mendolimi orang lain bentuknya gimana? Berbuat zalim. Berbuat zalim. Bagaimana bentuk berbuat zalim? Bisa mendolimi orang lain. Atau yang kedua adalah mendolimi diri sendiri. Apa bentuk mendolimi diri sendiri? Maksiat. Maka menghalangi orang yang berbuat maksiat, ini hakikatnya adalah kita sedang menghalangi dia untuk berbuat zalim, mendolimi diri sendiri. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya efek dari maksiat. Apa efek dari maksiat, Bapak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Efek dari maksiat adalah munculnya aneka kerusakan di daratan dan di lautan. Bentuknya adalah bencana alam atau kerusakan tatanan sosial. Kerusakan tatanan sosial. Sehingga masyarakatnya carut marut, nggak karuan, susah untuk diatur. Ada yang mendem, ya. Dalam kegiatan-kegiatan yang itu dihadiri banyak orang, dia malah mabuk misalnya. Dari dua ini kira-kira mana yang lebih menakutkan? Bencana alam atau kerusakan tatanan sosial? Ya? Yang mana, Pak? Yang lebih menakutkan yang mana? Mungkin ini ya. Karena kalau terjadi kerusakan tatanan sosial, akhirnya antara satu dengan yang lain saling mendolimi, masyarakatnya susah diatur. Ya seperti kemarin saja ada laporan, pemuda-pemuda di sekitar sini, pada waktu acara takbiran, ada yang mendem. Nah ini contoh misalnya, rusaknya tatanan sosial, sehingga dia mempengaruhi akhlak yang lain. Itulah efek maksiat ketika dibiarkan. Maka menahan jangan sampai terjadi maksiat merajalela, itu adalah dalam rangka untuk menghalangi terjadinya bencana alam atau kerusakan tatanan sosial. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut maksiat dengan merusak permukaan bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah. Bumi diperbaiki oleh Allah dengan Allah mutus para rasul, para nabi. Mereka mengajarkan kepada umat manusia tentang takwa, sehingga yang diperbaiki adalah tatanan sosial. Sehingga Bapak Ibu memahami ya, bahwa merusak bumi itu bukan hanya sebatas makna eksploitasi alam, tapi maknanya apa tadi? Merusak bumi, bermaksiat. Semua kemaksiatan itu merusak bumi. Coba kita lihat ayat ini. Pada saat saudara-saudara Yusuf itu dituduh mencuri. Kita lihat ini. Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Gimana ayatnya? Wa ana bihi
Zaim. Coba. Zaim. Nah, pakai sad. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi. Jadi pada saat saudara-saudara Yusuf ini datang untuk mengambil bahan makanan, gantangnya itu ditaruh di mana? Di karungnya Benyamin. Summa adzana muadzdinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Tiba-tiba ada yang meneriakkan ketika mereka pergi, "Wahai kalian para maling." Qalu wa aqbalu 'alaihim balik. Madza tafqidun? Kalian kehilangan apa? Qalu, maka para pasukan kerajaan atau pengaman kerajaan mengatakan, nafqidu suwa'il malik. Kami kehilangan gantangnya raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang berhasil menangkap malingnya dan mengembalikan gantang itu, dia akan mendapatkan hadiah himlu ba'ir, seberat makanan yang bisa ditampung oleh onta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjamin. Nah, di kalimat ini Anda lihat. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Mereka mengatakan, demi Allah, kalian kan tahu, ma ji'na linufsida fil ard, kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi berbuat kerusakan di sini maksudnya apa? Kami datang bukan untuk mencuri. Itu diungkapkan dengan kalimat, kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna sarikin, dan kami tidak punya pengalaman mencuri. Baik. Jadi maksiat itu disebut merusak bumi. Karena itu kebalikannya, orang yang taat adalah memperbaiki bumi. Karena ketika seseorang itu beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya kepada penduduk tersebut dari langit dan di bumi. Sebagaimana yang Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Baik, ketika penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah sekarang Pak, di sebuah wilayah, di wilayah ini bercampur antara maksiat dan taat. Maka apa yang menentukan kualitas keberkahan dari wilayah ini? Jawabannya adalah mana yang dominan. Kalau ternyata maksiatnya dominan, maka tempat ini akan ditandai sebagai tempat yang isinya maksiat. Sebaliknya, kalau taatnya yang dominan, maka tempat ini akan ditandai sebagai tempat yang taat. Sehingga ini yang menentukan apakah nanti akan turun keberkahan ataukah turun azab. Maka memperbanyak ketaatan, mengajak orang lain untuk berbuat taat, dan meminimalisir kemaksiatan, tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas wilayah tersebut. Karena itu keberadaan orang yang taat, dia menghalangi potensi maksiat. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Allah menghalangi sebagian orang dengan keberadaan orang yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghalangi sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lain, maka bumi ini akan rusak. Bapak lihat di kalimat walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Andaikan Allah tidak menghalangi tindakan jahat sebagian manusia dengan keberadaan manusia yang lain, bumi ini rusak. Maksudnya gimana? Jika dalam satu daerah ini nggak ada Pak, adanya cuma maksiat Pak, sehingga orang yang taat tidak ada, semuanya isinya maksiat, la fasadatil ard, maka bumi ini akan mendapatkan bencana, sehingga rusaklah bumi tadi.
Namun di bumi ini Allah hadirkan orang yang berbuat taat. Sehingga karena ada orang yang berbuat taat, bencana itu tidak turun. Maka bumi ini tetap terjaga. Dari sinilah sejatinya orang yang melakukan ketaatan, dia sedang melestarikan alam semesta. Maka maksiat menyumbangkan kotoran bagi bumi, dan taat menyumbangkan kebaikan bagi bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan disebabkan karena di bumi ini masih banyak orang yang taat, dan di bumi ada makhluk-makhluk yang tidak berakal, yang mereka punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sementara ahli maksiat, mereka yang menyumbangkan kotoran bagi bumi. Allah mengatakan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi keberadaan manusia yang berbuat maksiat dengan manusia yang berbuat taat, la fasadatil ard, maka bumi itu akan rusak. Karena itu, kualitas bumi menjadi menurun dengan berkurangnya orang yang berbuat taat. Allah Subhanahu wa taala firman, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat kami datangi bumi ini dengan cara kami kurangi dari ujungnya. Allah mengurangi bumi dari ujungnya. Apa yang dimaksud Allah mengurangi bumi dari ujungnya? Apakah berarti ada daratan yang hilang? Ini dulu ada daratannya, sekarang hilang. Kenapa? Pada akhirnya daratan hilang. Apa yang? Ya. Ya, ujung bumi dikurangi. Bukan ya? Kehidupan di bumi dikurangi. Baik. Di sini ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ada perkataan yang disampaikan oleh Mujahid. Mujahid bin Jabar pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi mautul ulama, dengan matinya para ulama. Jadi yang dimaksud Allah mengurangi bumi adalah orang soleh berkurang. Saat orang soleh berkurang, kualitas bumi berkurang. Sehingga ketika kualitas bumi berkurang, yang ngisi adalah orang-orang yang ahli maksiat, maka di saat itulah bumi akan banyak terjadi kerusakan. Setidaknya minimal adalah kerusakan tatanan sosial. Maka kehadiran orang-orang saleh, kita perbanyak orang-orang saleh, tujuan besarnya menghalangi potensi orang yang berbuat dolim di muka bumi. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Kewajiban muslim bagi muslim yang lain ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janais, mengiringi jenazah. Wa ijabatud da'wah, menghadiri undangan. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari. Baik, bisa disebutkan ulang Pak? Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan, mendoakan orang yang bersin. Ini 5 kewajiban muslim bagi muslim yang lain. Baik, untuk yang pertama, menjawab salam. Kaidah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Berarti kaidah menjawab salam itu apa? Kaidah jawab salam. Apa tadi Pak? Semisal atau lebih baik. Kalau ada orang memberi salam kepada Bapak, berarti jawabnya harus sambil senyum.
Jangan sampai ketika kita mendapatkan salam sambil senyum, kita jawabnya hambar, apalagi merengut. Berarti Anda tidak memberikan jawaban yang semisal. Suaminya datang ke rumah, memberi salam ke istrinya, Assalamualaikum, sambil senyum. Bojone balas, Waalaikumsalam. Sepadan nggak ini? Hah? Tidak sepadan. Namanya apa ini? Membalas air susu dengan kopi. Yang satu putih dibalas dengan yang hitam. Baik. Sehingga dalam menjawab salam, jawablah yang sama atau minimal lebih baik. Bukan dari sisi teks saja, termasuk juga dari sisi tata cara. Maka kalau dia ngasih salam dengan senyum, Anda harus jawab dengan senyum. Selanjutnya, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ini bagian dari hak seorang muslim. Sehingga ketika ada orang yang sakit dan tidak dijenguk sama sekali, maka semuanya berdosa. Ya. Menjenguk orang sakit fardu kifayah. Karena ini hak muslim, maka harus ada sebagian yang sudah menjenguknya, walaupun mungkin yang lain tidak bisa menjenguk. Kalau berita tentang keberadaan beliau sakit ini diketahui oleh yang lain, sehingga jangan sampai tidak ada yang menjenguk sama sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini datang dari Andalus, Spanyol. Beliau datang ke Irak untuk belajar kepada Imam Ahmad. Saat Imam Ahmad bertanya kepada Baqi, kamu dari mana? Andalus. Kata Imam Ahmad, Al-Maghribil Aqsa, ujung Maroko sana. Jadi masih nyebrang lagi. Beliau nggak tahu kalau ada daerah yang lebih jauh daripada Maroko. Nah, karena Baqi bin Makhlad ini dari jauh, dia nggak punya keluarga di Irak. Pada saat tahapan belajar kepada Imam Ahmad, Baqi bin Makhlad ini nggak punya keluarga, nggak punya apapun, termasuk orang yang tidak punya. Beliau mengalami sakit. Di kediaman tempat beliau menyewa di kontrakannya, beliau mengalami sakit. Nggak ada orang yang menjenguk, nggak ada orang yang peduli, karena nggak punya keluarga. Sampai Imam Ahmad setelah mendengar berita bahwa Baqi bin Makhlad sakit, beliau datang ke kos-kosannya, ke kontrakannya, kemudian menjenguk Baqi bin Makhlad. Begitu Imam Ahmad menjenguk, semua orang datang menjenguk. Akhirnya ada yang ngasih A, ada yang ngasih B, ada yang ngasih C, dengan kehadiran Imam Ahmad. Orang yang sebelumnya tidak digubris sama masyarakat, begitu dijenguk oleh tokoh masyarakat, akhirnya banyak orang yang peduli kepada dia. Selanjutnya, wattiba'ul janais, mengiringi jenazah. Sehingga jenazah harus diantarkan ke pemakaman. Seberat apapun kondisinya, manusia harus tetap dimakamkan. Alhamdulillah, insya Allah kaum muslimin paham ini. Walaupun sempat terjadi masalah saat COVID dulu ya. Jangan dikuburkan di sini. Nah, akhirnya di sini nutup, ini nutup, ini nutup, nggak boleh dikuburkan di sini. Karena dia meninggal disebabkan COVID. Masyarakatnya menolak jenazah dikuburkan di situ. Kenapa? Oh, nanti mencemarkan, nulari mayat yang lain. Masya Allah. Ya kan kemarin sempat viral di mana itu, sampai ambulannya dibalangi itu. Ambulannya dilempari batu suruh pergi. Kalau nggak salah mana Pak? Pokoknya di Jawa lah, nggak jauh dari tempat kita. Jadi orang sampai ketakutan untuk memakamkan jenazah yang mati karena COVID. Sehingga tidak boleh dimakamkan di sini, tidak boleh dimakamkan di sini, semuanya ngeblok. Subhanallah. Padahal yang namanya orang mati ya, ketika dia dikuburkan akan penuh dengan penyakit, bakterinya akan hidup kemudian makan dirinya sendiri. Mau sakit COVID maupun sakit yang lain. Sehingga dulu ketakutan orang terhadap COVID terlalu berlebihan ya. Paranoid seperti itu sampai menimbulkan kasus dan masalah berkaitan dengan orang yang meninggal. Padahal siapapun itu, jenazah wajib untuk diantarkan dan wajib untuk dimakamkan, tidak boleh ditelantarkan.
Ada beberapa pejuang COVID yang waktu itu, alhamdulillah mereka rela untuk mengantarkan jenazah menggunakan APD dan ambulan nguing-nguing berkali-kali. Selanjutnya wa ijabatu dakwah, menghadiri undangan. Menghadiri undangan, hadir di acara undangan. Undangan ini undangan apa, Pak? Hah? Makan. Yang namanya undangan kan undangan makan. Bapak kalau diundang ke tempat orang lain itu tujuannya apa? Karena mau dikasih makan. Di sini ada dua. Pertama yang sifatnya wajib. Untuk yang sifatnya wajib ini hanya satu, yaitu walimah, nikah. Yang kedua yang sifatnya anjuran, tapi statusnya wajib kifayah. Ini untuk selain walimah nikah. Selain walimah nikah. Ya, ini sifatnya fardu kifayah. Sehingga kalau nanti ada orang yang pulang haji dan dia sudah nyiapin makanan, ngundang warga, nggak ada satupun yang datang, maka semuanya berdosa. Kenapa? Karena berarti dia telah memboikot seorang muslim. Dan memboikot seorang muslim tanpa alasan ya perbuatan dosa. Sehingga ketika ada undangan seperti itu wajib untuk didatangi. Baik. Undangan umum. Ya. Ya. Jadi wajib kifayahnya iya. Undangan umum yang disebut dengan dakwatul jafala. Undangan umum ini wajib kifayah. Jadi disebut wajib kifayah agar jangan sampai ada muslim yang diboikot oleh seluruh masyarakat tanpa alasan. Nggak ada yang mau datang, Pak. Satu masyarakat sini nggak ada yang mau hadir. Kenapa? Saya diboikot. Kamu kok diboikot kenapa? Nggak ikut 17-an. Nah, akhirnya masyarakat niteni, si A itu kemarin nggak ikut 17-an, diboikot dia. Undangannya nggak ada satupun yang mau hadir. Nah, provokator dalam hal ini nanti dia berdosa. Karena dia yang menghalangi orang lain untuk datang ke tempat itu. Kalau yang sifatnya walimah nikah, hukumnya fardu ain. Sehingga yang dituju wajib datang. Kalau undangan umum, misalnya tidak menyebut nama sama sekali, ada walimah nikah di rumahnya Pak Nur Hadi, ya, misalnya ketua takmir Masjid As-Salam menikahkan putrinya atau anaknya, maka masyarakat di masjid dia punya kewajiban kifayah untuk menghadirinya. Nah, selanjutnya datang tanpa diundang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Golek mangan. Itu namanya tufaili. Kebiasaan yang disebut dengan istilah tufaili. Ini datang tanpa diundang. Dan ini hukumnya dilarang. Nah, cuman kan kadang orang terlalu berbaik hati ya. Husnudon. Bisa jadi dia lupa nggak undang saya. Makanya aku teko. Begitu sampai di sana ketemu tuan rumah, merengut tuan rumah, kamu datang ya, padahal aku gak undang kamu. Berarti kan bukan lupa, memang sengaja diingat untuk tidak diundang. Dan tufaili seperti ini mengambil hak orang lain, kecuali kalau dia minta izin. Makanya kalau bapak diundang, kok bawa teman, harus minta izin kepada tuan rumah. Yang diundang saya, tapi yang datang sak masjid melu kabeh. Nah, maka harus izin. Ini saya datang, tapi datang berapa? 20 orang. Kalau undangannya sekeluarga, nih. Biasanya urufnya gimana? Budaya di masyarakat? Misalnya si A dan keluarga, itu apakah termasuk anak? Ya. Kalau si A dan istri, anak masuk nggak? Tidak. Ya. Bapak dan ibu ya.
satu terah datang semua. Kan sekeluarga itu. Ya. Ini kembali ke uruf di masyarakat. Ya. Jadi boleh nggak anak yang belum menikah ikut? Dua anak pitu, Pak. Mulai dari kelas 6, kelas 5, kelas 4 sampai TK. Dijak kabeh. Boleh nggak? Kan belum nikah semua itu. Nah, urufnya di masyarakat gimana? Kalau menurut masyarakat normal, ya oke aja. Ada ini kejadian ya di kerajaan ya. Dia bawa anaknya semuanya 7. Ya dilihatin banyak orang, tapi ya santai aja. Sehingga anaknya ada yang ngambil empal gentong, ada yang ngambil lo pitu loh Pak kan. Ono sing jigo es krim, ono sing jigo bakso nih. Tuan rumah yang batin kok, masya Allah. Kadune spiro atau mungkin dia ngisi kotak amplop tapi yang datang banyak ya tekor gitu. Baik, intinya di posisi ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Ini ada budaya Pak ya, haji atau umroh. Biaya umroh murah Pak, cuma 30-an juta ya. Udah? Uborampe. Acara Uborampe nggih. Ada apa itu? Sebelum berangkat, iwo do ditekani tanggane. Ketika pulang, iwo do ditekani tanggane. Sampai orang itu wedi umroh gara-gara ini, Pak. Nggih? Tapi saya kan harus pamitan arisan, pamitan PKK, pamitan RT dan akhirnya geruduk pada datang semua. Nek dikai oleh-oleh kok sawangan nih, dikai oleh-oleh orangnya kok ratusan. Betul nggak kayak gini? Di kerajaan ada kayak gini. Sehingga salah satu di antara yang menyebabkan orang itu ketakutan kalau dia umroh, wah engko umroh dadi wong kaya wong ewo ya Pak. Yang datang tuh banyak sekali sebelum berangkat dan setelah pulang. Kabeh kon moro golek oleh-oleh. Nah, seperti ini akhirnya sampai jadi curhatan sebagian orang. Itu kalau di sini nanti harus siap-siap datangnya. Nah, biaya ini lebih mahal daripada biaya umroh. Biaya umroh mungkin cuma 30-an juta, tapi kalau sudah didatangi orang, jaluk jam-jam, itu yang jelas ya. Oleh-oleh. Terus apa lagi? Suguhan madang. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kuat dan itu bagian dari keberkahan umroh ya. Nah. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin kalimatnya bagaimana? Yarhamukallah. Tapi ini syaratnya jika yang bersin membaca alhamdulillah. Lihat di hadis bawahnya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim bagi muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau kamu ketemu berikan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu datangilah. Wa idza stansahaka fansahlahu, kalau dia minta nasihat kepadamu kasih nasihat. Pak bisa nggak saya diajari gimana caranya ini? Kalau Bapak bisa ngajari, ajari. Jangan pelit ilmu. Pak, boleh saya dikasih tahu birokrasi untuk ngurusi KTP itu gimana Pak? Saya kok bingung ya Pak. Kalau Anda tahu kasih tahu. Jangan pelit. Sekono urusan dewi. Belajar kalau golek ano informasi dewi ya. Sehingga orang yang tidak peduli dia tidak akan berbagi. Tapi orang yang peduli dia akan berbagi. We care, we share. Kami peduli, maka kami berbagi. Memberitahu orang lain akan potensi bahaya tertentu itu penting. Karena itu bagian dari bentuk kepedulian. Sehingga Bapak kalau melihat ada bagian dari rumah tetangga yang itu berbahaya, kasih tahu kepada pemiliknya, Pak itu loh Pak, itu gendengin kalau nggak segera dibenerin nanti ndak ini nanti. Anda beritahu. Wa idza atasa fahamidallah,
Kalau dia bersin dan dia memuji Allah, fashammithu, maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah dia. Wa idza mata, dan kalau muslim itu mati, fattabi'hu, maka iringi jenazahnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini ada 6, dan 6 ini tambahannya adalah wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta saran, berikan saran. Pak, boleh nggak saya dikasih tahu caranya gimana? Ada rahasia yang kita sembunyikan. Aku mau ngandani, komen kowe ngerasa no. Nanti kan ada dampak merasakan. Tapi dia simpan dalam hati. Aku ragelem, aku mau cerita. Saya tidak mau cerita. Biar nanti kau punya pengalaman. Bagaimana rasanya, pahitnya ngurusi ini. Dia nggak menceritakan triknya, tipsnya gimana biar gampang. Ada nggak orang kayak gitu? Nah, berarti dia tidak memberi nasihat. Ada yang ngasih nasihat tapi mencelakakan. Sehingga ngandani tapi tujuannya untuk menipu orang itu. Dia punya kepentingan. Misalnya ada orang yang mau membeli sesuatu. Sampean tak kandani, tuku iki wae. Sampean ngambil yang ini. Tapi dia punya kepentingan. Ternyata sudah janjian dengan pemilik barang. Maka yang seperti ini berarti dia tidak memberi nasihat. Nah, ini kasusnya. Kemarin sempat kita bahas ya bersama para dokter. Wonten dokter boten ini. Ada dokter. Dokter ini punya hubungan dengan pabrik obat. Dan dia juga punya hubungan dengan pasien. Ini kan sama-sama bayar. Pabrik obat bayari, pasien ya bayar. Pertanyaannya, kepada siapa dokter ini harus berpihak? Lebih ke pasien atau ke pabrik obat? Nah, itu jawaban ideal ya. Teorinya seperti itu. Realitanya banyak yang condongnya ke sini. Akhirnya resep yang diberikan kepada pasien bermuatan kepentingan pabrik obat. Misalnya menguntungkan pabrik obat atau ya apapun itu. Mungkin obat ini sebenarnya nggak begitu dibutuhkan, tapi karena target harus sekian, akhirnya dia resepkan. Ada obat yang lebih murah, dia resepkan yang lebih mahal. Ada obat yang khasiatnya lebih bagus, dia resepkan obat yang khasiatnya di bawahnya. Karena target dari pabrik obat. Kasus seperti ini kan banyak sekali. Dan terutama adalah permainan yang dilakukan oleh MedRep, ya, medical representative. Itu orang yang iklan obat tapi melalui cara tidak sehat dengan nyogok dokter. Nanti Bapak dokter akan kami kasih fasilitas, bisa seminar di luar negeri, dibayari sama perusahaan obat. Dapat laptop, dapat ini. Tapi ada balas jasa, yaitu gimana agar target pabrik obat ini terpenuhi. Nah, itu contoh dokter yang seharusnya ngasih nasihat ke pasien dengan cara yang terbaik. Pasien itu kan pasrah banget sama dokter ya. Ini badanku, silahkan Pak dokter mau apa-apain. Buka apa? Buka. Jika buka itu. Padahal kalau di tempat yang lain itu pelecehan seksual. Tapi untuk dunia kedokteran tidak ada orang yang melaporkan itu sebagai pelecehan seksual. Buka bu, buka, dibuka. Buka lagi, dibuka lagi. Arab ngerayangi sing di. Tapi mau pasien digituin. Karena apa? Dia merasa dirinya dipasrahkan kepada sang dokter. Di posisi inilah, kalau dokter tidak memberikan nasihat kepada pasien, berarti dia mengkhianati pasien. Baik, selanjutnya. Di sini ada penjelasan tentang masalah mendoakan orang yang bersin. Ini mungkin sunnah yang hilang ya. Sehingga terkadang kita lihat ada orang bersin di keramaian, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, tapi kanan kirinya diam saja. Padahal mendoakan yarhamukallah itu sama seperti menjawab salam yang hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau semuanya diam, ya semuanya dosa. Karena ini fardu kifayah.
Ada satu cerita yang pernah dialami oleh Imam Abu Dawud. Sudah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Coba, dapat nggak ceritanya? Nah, ini ada aja. Cerita ini disebutkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar menyebutkan sebuah cerita dengan sanadnya sampai Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. In kana fi safinatin fasami'a atisan ala syatti. Beliau berada di atas kapal. Lalu beliau melihat ada orang yang sedang bersin di tepi pantai. Hamidallaha, dan dia memuji Allah, entah dengan melihat umi-umiknya atau mendengar suaranya. Faktara qariban bidirhamin. Lalu Imam Abu Dawud ini menyewa skoci dengan bayar sekian dirham. Hatta ja'ilal atis, dengan menggunakan skoci tadi. Sampai beliau mendatangi orang yang bersin tadi. Fashammathu, kemudian mendoakannya. Tsumma raja'a, setelah itu balik lagi. Jadi sampai itu ada yang bersin, dia membaca alhamdulillah, nggak ada satupun yang mendoakan. Maka beliau nyewa perahu, nyewa skoci, kemudian menepi, lalu mendatangi orang tadi, menyampaikan yarhamkallah, terus balik. Fasuila an dzalik, kemudian beliau ditanya tentang itu. Faqala, kok sampai harus kayak gini, kenapa? Faqala, kemudian Abu Dawud mengatakan, la'allahu yakunu mujabad da'wah, semoga doa itu mustajab. Falamma raqadu sami'u qailan yaqulu, ketika satu kapal ini semuanya tidur, tiba-tiba ada suara gaib yang keluar. Ya ahlas safina, wahai penumpang kapal, inna Aba Dawud ishtaral jannata minallahi bidirham. Sesungguhnya Abu Dawud, beliau membeli surga dengan harga sekian dirham dari aktivitas tadi. Maka jangan dilihat mongkoyo ngono kok. Amal kecil ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang besar. Makanya kalau ada orang yang bersin dimanapun ya Bapak dengar, di tempat umum yang mungkin banyak itu nggak begitu peduli, dia bersin, kan ada sebagian orang yang spontan alhamdulillah. Dia bersin spontan alhamdulillah. Maka kita doakan yarhamukallah. Bisa jadi doa kita ini mustajab dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi yang bersin maupun bagi yang mendoakan. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, wa yustahabbu liman hadara man atasa, dan dianjurkan bagi orang yang melihat ada orang yang bersin, falam yahmad, sementara dia tidak memuji Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ayyudzakirahu bilhamdi, untuk mengingatkan agar dia membaca alhamdulillah. Liyuhmida, agar dia membaca alhamdulillah. Ada orang bersin tapi diam saja, diingatkan, Pak, kalau bersin baca apa Pak? Alhamdulillah. Fayushammituhu, kemudian dia doakan, yarhamukallah. Wis gede kok dielingno to Mas, kaya cah cilik no. Ya banyak to wong sing wis gede kaya cah cilik. Ada enggak yang dewasa kalau makan pakai tangan kiri? Hah? Banyak. Misalnya ngerokok pakai tangan kiri, salah atau benar? Salah. Salahin apa niku? Tangan kirinya. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, jenengan ingatkan atau diam saja? Ditanya pripun? Masalah katanya kedawan ya. Tangan kanannya bisa berfungsi enggak? Katanya kok kepanjangan ya. Tapi nanti udah dicurigai stroke semua ini.
Sehingga kita tahu betul, saya kenal si A ini orangnya sehat walafiat, tidak ada masalah dengan badannya. Tapi dia makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri. Diingatkan atau diam saja? Nyatanya diam saja. Karena kita rata-rata enak ya Arab ngelengno, wis gede, wis ngerti dewe. Terbukti bahasanya walaupun dia sudah dewasa, kenyataannya dia tidak ngerti. Dan kadang kayak gini ya jadinya seperti sedikit rewel sama orang ya. Apa-apa kok mengingatkan apa. Tapi itulah menegakkan adab dalam masyarakat. Pak, kalau makan tangan kanan loh Pak. Kalau makan duduk Pak. Kalau minum pakai tangan kanan. Mungkin kayak rewel ya. Padahal sebenarnya itu untuk kebaikan yang bersangkutan. Dan dulu Nabi SAW pernah melihat ada orang yang makan pakai tangan kiri, langsung beliau ingatkan di tempat. Dan seperti itulah karakter orang yang sensitif dengan kesalahan orang lain. Ketika dia melihat, langsung diingatkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Ya. Batuk, silakan. Mikrofon. Begini Pak, adabnya batuk itu ditutup ya Pak ya, adabnya. Sebab sekarang banyak yang batuk tapi nggak ditutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ada yang kayak gini Pak. Salaman. Batuk ditutup pakai nah, habis itu salah. Saya pernah lihat itu ada bapak-bapak wahing pakai tangan kanan, ya. Wahing lagi tangan kanan lagi, terus gitu. Ben roto ya. Terus ngajak salaman kan, diapit oleh dua tangan dia, masya Allah. Sehingga depan belakang sudah diratani sekalian. Dan itu cukup banyak. Karena orang terkadang kan namanya menutup mulut ketika batuk spontan, entah tangan kanan, entah tangan kiri. Cuman setelah itu dia nggak perhatian mana yang mau dipakai salaman. Dia batuk ditutup pakai tangan kanan, pas temennya lewat salaman. Kalau kayak gitu gimana? Hah? Jadi di masjid sediakan hand sanitizer. Kalau ada kasus seperti itu langsung cuci tangan. Jadi intinya adalah amankan orang lain. Ketika kita merasa bahasanya tangan saya ada penyakit, misalnya tangan saya ada ini, bapak cuci tangan, ibu cuci tangan. Kalau mau salaman dengan orang lain, kalau tidak ya diingatkan ini tangan saya kotor, mungkin salaman di sisi yang lain, gitu. Sehingga mungkin yang cukup aman batuk itu ditutup dengan siku. Batuk ditutup dengan siku. Insya Allah itu yang lebih aman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terkait dengan kewajiban muslim terhadap muslim yang lain, terutama mengenai mengantar jenazah. Ini terdapat fenomena Ustadz, turut di mungkin wilayah tertentu terhadap pendatang. Jadi saya pernah mendapati ada di wilayah tertentu yang meninggal ini adalah pendatang, tetapi warga setempat itu menolak untuk menerima jenazahnya di pemakaman setempat. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang ada di mana Pak? Apakah kuburan itu hanya khusus untuk warga setempat? Ataukah untuk semua yang meninggal di lokasi ini? Seharusnya gimana? Tergantung aturan. Kalau misalnya itu adalah pemakaman yang berbayar atau pemakaman khusus, misalnya pemakaman keluarga besar UGM, dosen UII jangan masuk situ. Karena beliau bukan keluarga Kagama. Dosen UII boleh nggak masuk di Kagama? Oh, dosen UII punya pemakaman sendiri. Baik. Sehingga ketika itu sudah dikhususkan pemakaman keluarga UNY, keluarga UGM, keluarga ini, berarti kan khusus untuk sivitas akademis yang terdaftar. Maka orang lain ya tentu saja tidak boleh, karena ini pemakaman bahasa lainnya ya sudah dibayar dan khusus untuk warganya. Seperti pemakaman keluarga. Intinya begini, kalau selama dia masih bisa dimakamkan boleh.
walaupun tidak harus di tempat itu, sehingga bisa di tempat yang lain. Pak, jangan di pemakaman ini, karena ini khusus untuk wilayah kampung sini. Kalau mau dimakamkan, ada pemakaman umum untuk semuanya, bisa dimakamkan di sini. Ya, selama masih ada alternatif itu, boleh. Tapi kalau semuanya menolak, Pak, di sini tidak boleh. Misalnya di kerajaan tidak boleh, di Jetis tidak boleh, Gebang menolak juga, ini menolak, KB menolak, dosa KB. Karena tidak boleh ada orang yang tidak dimakamkan, dia harus boleh dimakamkan. Jadi selama masih ada alternatif, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Dan alhamdulillah kalau pemerintah kita kan menyediakan pemakaman kabupaten ya. Sleman ada di mana? Seyegan satunya di Prambanan. Sehingga kalau yang meninggal area timur bisa dimakamkan di Prambanan. Kalau yang meninggal area barat bisa dimakamkan. Walhamdulillah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوة